warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori belajar menurut aliran kognitif dan landasan filosofinya. Teori belajar menurut aliran kognitif dan landasan filosofinya. Pengertian teori belajar menurut aliran kognitif. Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses atau aktivitas mental yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Filosofi teori belajar menurut aliran kognitif. Teori pertama, teori menurut Jean Piaget. Piaget mengembangkan perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa abad. Dalam teorinya, Piaget membahas tentang bagaimana anak belajar. Menurutnya, dasar belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Piaget membangun teorinya dan memunculkan istilah yaitu inteligensi, seksama, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Teori kedua, teori Albert Bandura. Teori Bandura menyatakan bahwa faktor-faktor sosial dan kognitif serta perilaku berperan penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif meliputi harapan peserta didik untuk berhasil. Faktor sosial meliputi pengalaman peserta didik terhadap perilaku orang lain. Bandura menyatakan bahwa ketika peserta didik belajar, peristiwa belajar tersebut secara kognitif mampu mengubah pengalaman mereka. Teori pembelajaran sosial terjadi melalui pembelajaran pengamatan atau observasi learning, yaitu pelajaran yang meliputi perolehan keterampilan strategis dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain. Teori ketiga, teori menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, fungsi mental memiliki hubungan sosial. Anak mengembangkan konsepnya yang sistematis, logis dan rasional, merupakan hasil dialog dan pembimbingnya. Jadi dalam teori ini, bahasa dan orang lain yang terampil memainkan peran dalam perkembangan kognitif anak. Istilah-istilah yang dikemukakan oleh Vygotsky antara lain bahasa dan pemikiran, zona perkembangan proklamasi, dan scaffolding. Tahap-tahap perkembangan anak. Tahap pertama yaitu tahap sensor motor pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Contohnya, memindahkan suatu objek ke tempat yang dihendaki melalui pergerakan dan tindakan fisik. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapatkan dari pengalaman menggunakan indera. Contohnya, seorang anak menggambar persegi dan lingkaran di bawahnya, kemudian ia mengatakan bahwa gambar tersebut mirip dengan mobil. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana seorang anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, misalnya antara bentuk dan ukuran. Contohnya, ada 3 benda. Benda A ukurannya pendek, benda B ukurannya sedang, dan benda C ukurannya yang paling panjang, dan menyimpulkan bahwa A lebih pendek daripada B dan B lebih pendek daripada C. A lebih pendek daripada C. A yang paling pendek dan C lah yang paling panjang. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, di mana kegiatan kognitif seorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Contohnya, seorang anak dapat menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan suatu masalah dengan cara sistematis. Adapun kekurangan dan kelebihan teori belajar kognitivisme yaitu
Pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Kelebihan yang kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat yaitu membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah dan memudahkan kita dalam memilih materi sesuai perkembangan atau usia seorang individu. Kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu teori tidak menyeluruh atau tidak semua tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga yaitu pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap bahwa semua peserta didik itu mempunyai kemampuan atau daya ingat yang sama dan tidak berbeda-beda. Kelemahan yang terakhir yaitu jika ada sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik kegiatan atau materi. Kesimpulan, teori belajar kognitif adalah teori yang lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Pada teori kognitif, belajar diartikan sebagai perubahan, pemahaman, kreativitas, keinginan, pikiran, arti, dan lain-lain. Belajar kognitif lebih menekankan bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru.